Halo teman-teman semua para pejuang psikosomatik dimanapun berada. Saya saat ini sedang dirawat. Jadi pakai baju ini juga ini ada apa namanya nih, infusan ya. Jadi memang beberapa minggu terakhir kondisi fisik tidak terlalu baik dan sempat ada salah makan obat anti radang ya yang menyebabkan gastritis ya. Jadi ada gangguan di lambung sampai saya muntah-muntah dan akhirnya tidak bisa beraktivitas ya, harus masuk perawatan rumah sakit nih. Di dalam konteks ini saya ingin memberikan sedikit sedikit ya sharing ya, bagaimana penerapan ikhlas, sabar dan sadar di dalam proses sakit itu sendiri ya. Jadi kita seringkali tidak berasa bahwa kita itu cukup kuat ya dalam menghadapi kondisi hidup ini gitu ya. Mungkin ada sebagian memang yang sudah punya kekhawatiran, kecemasan, ataupun mungkin nggak pernah menyangka akan terjadi hal-hal yang kurang baik kepadanya. Seperti saya minum obat untuk anti radang tersebut, biasanya ya tidak pernah ada masalah terlalu berat ya. Tapi mungkin karena dalam artian hal ini kurang baik, kondisi fisiknya lagi nggak fit, ditambah lagi dengan obat itu, anti radang itu, jadi deh akhirnya ya mengalami gastritis, jadi lambungnya mengalami perlukaan ya sementara dan kembung sampai muntah-muntah ya yang hebat ya disertai juga dengan buang air. Jadi eh, tentunya kita bisa tidak mengira apa yang terjadi pada kita. Namun ya kita harus menerima kondisi itu dengan baik, dengan apa adanya, dengan ikhlas, karena itu adalah bagian dari proses. Ya, saya sendiri memang dengan mengalami sakit ini, jadi mau tidak mau mengingatkan diri saya kembali bahwa saya tidak boleh sembarangan minum obat yang untuk meredakan nyeri atau radang itu, dan harus hati-hati kalau sedang dalam kondisi yang kurang sehat. Dan saya harus ada awareness juga kalau kondisi fisik saya lagi kurang baik, jangan terlalu memaksakan diri. Karena walaupun kondisi fisik kurang baik nih, saya masih tetap berpraktek penuh ya, dari pagi sampai malam begitu. Dan itu disebabkan juga karena menjelang mau cuti, akan pergi ke Jerman nanti tanggal 17 September ya. Jadi ini memang sesuatu hal yang saling berkaitan satu sama lain ya. Jadi bagaimanapun kita berharap kemampuan dalam menilai diri kita itu kita punya. Terkadang kita itu nggak punya kemampuan menilai diri kita. Karena kita seringkali memaksakan. Bisa keadaannya demikian gitu ya. Saya juga sering tuh ya mengatakan kalau disuruh istirahat gitu ya. Saya bilang ya saya susah istirahat nih. Karena pasiennya juga banyak ya. Kemudian juga banyak urusan lain yang mesti harus dijalani, belum membuat presentasi yang mana tanggal 17 saya berangkat, tanggal 19 saya presentasi di Jerman rencananya, kemudian sepulang dari tanggal 23 saya harus presentasi tanggal 26 dan 29 September ya. Jadi cukup banyak hal yang harus dilakukan gitu. Sehingga melupakan eh, sedikit kesehatan ya. Jadi walaupun sudah ada tanda-tanda bahwa kurang sehat nih, kurang fit ya. Tapi kalau saya pikir masih bisa jalan lah, masih bisa aktif gitu ya. Mengapa mesti berhenti gitu ya? Ya toh jadi bingung di rumah juga nggak ngapa-ngapain kan. Dan akhirnya istirahat setelah masuk rumah sakit seperti ini. Jadi buat teman-teman yang saat ini juga sedang berada dalam
posisi yang cemas ya, yang mengalami gangguan kecemasan yang sedang dalam proses pengobatan maupun lagi dalam keadaan yang belajar untuk mengenali nih sebenarnya sumber kecemasannya dari mana. Kalau secara fisik, teman-teman mesti harus tahu dulu nih apa yang menjadi problem fisiknya. Jadi jangan sampai bingung. Karena kalau misalnya bingung, problem fisiknya itu juga kita harus pelajari. Saya juga akhirnya mencoba melakukan berbagai macam tes ya untuk melihat apa yang terjadi pada tubuh saya ini. Tapi di luar daripada itu, kita juga mesti belajar menyadari secara penuh ketika saya saat sedang sakit banget itu juga saya berusaha untuk tetap sadar, sabar, dan ikhlas ya menjalani ya menggunakan teknik-teknik mindfulness yang sudah dipelajari ya belajar untuk merasakan setiap sakit yang dialami tersebut sebagai sesuatu yang memang adalah hal yang harus kita jalani. Jadi kita nggak menolak dulu ya. Walaupun aduh rasanya ampun dah. Muntah-muntah sampai eh, badan rasanya nggak enak gitu ya. Kayaknya udah kayak aduh takut pingsan aja gitu ya muntah-muntah begitu ya. Dan ini yang kemudian selalu saya tekankan buat teman-teman semua. Bagaimana kalau kita belajar mindfulness itu kita bisa membawa diri kita ke dalam suatu proses stabil, tenang, walaupun dalam posisi yang tidak sehat, tidak nyaman seperti ini. Ya, seperti saya membuat video ini ketika badan sudah mulai lebih nyaman, maka berharap teman-teman juga ketika sudah dalam proses kehidupan, belajar untuk mengenali diri sendiri dan bagaimana melewati setiap kondisinya dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sharing dalam hal ini membantu kita menyadari, belajar ikhlas dan sabar, serta sadar di dalam saat kita sakit maupun di dalam saat kita sehat. Pada saat sehat kita belajar ya mindfulness-nya, belajar ikhlas, sabar dan sadarnya. Ketika sakit kita jalani dengan ikhlas, sabar dan sadar. Semoga bermanfaat. Semoga saya juga bisa kembali sehat seperti sedia kala dan praktek seperti biasa karena ini sudah dari Selasa, Rabu dan Kamis tidak praktek. Mudah-mudahan nanti bisa kembali praktek segera dengan kondisi yang sehat. Semoga juga teman-teman selalu dalam keadaan sehat selalu. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa, salam ikhlas, sabar, dan sadar.